Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua dimanapun teman-teman berada. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Teman-teman, pasti teman-teman pernah berpikir, buat apa sih hari Minggu kita harus ke gereja? Atau malas ke gereja? Toh doa di rumah juga bisa. Tuhan kan ada di mana-mana. Nah, teman-teman, apakah pikiran seperti itu benar? Atau bagaimana menurut isi kitab suci atau ajaran gereja? Nah, dalam video ini mari kita kupas. Teman-teman, Ekaristi itu bukan sekedar doa biasa atau ibadah biasa. Ini adalah pertemuan langsung kita dengan Yesus Kristus. Dalam misa, Yesus hadir secara nyata dalam roti dan juga anggur. Bukan sekedar simbol seperti kepercayaan teman-teman kita dari gereja Protestan. Nah, Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab suci kita, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yohanes 6 ayat 51. Dari ayat di atas, teman-teman, kita harus garis bawahi. Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang menyantap tubuh Kristus atau komuni kudus. Bahkan dalam Injil Sinoptik sendiri, Yesus menjanjikan pengampunan dosa dan juga kebangkitan badan pada akhir zaman. Nah, kalau kita rela antri panjang untuk makanan favorit kita di restoran atau di warung pinggir jalan, lalu kenapa kita harus malas untuk datang ke gereja untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang menjaminkan kehidupan kekal kita? Dan perlu diingat, misa itu bukan hanya ibadah pribadi atau doa pribadi, tetapi kita datang sebagai keluarga Allah. Setelah kita semua telah dibaptis dalam nama Anak Allah Tritunggal Maha Kudus, Yesus bilang, "Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Matius bab 18 ayat 20. Teman-teman, kita nggak bisa hidup sendiri. Dan iman kita juga pasti selalu butuh persekutuan. Jadi misa itu kesempatan kita untuk bertumbuh bersama-sama. Seperti api unggun, jika kayunya berkumpul, maka akan menghasilkan api yang besar. Tetapi jika kayunya dipisah-pisahkan sendiri-sendiri, maka apinya pun akan kecil, bahkan mudah padam. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu dalam video ini, Ekaristi itu juga bukan cuman rutinitas, hanya formalitas, tapi saatnya untuk memperbarui hidup kita. Yesus bilang, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Yohanes 6 ayat 56. Wow, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus tinggal di dalam kita. Mari kita bayangkan, buat apa lagi kita khawatir untuk menjalani hidup ini jika Sang Sumber kehidupan sendiri sudah tinggal di dalam diri kita? Wow, enak ya jadi pengikut Yesus. Mungkin teman-teman sering merasa lelah, hampa, kosong, dan butuh kekuatan. Maka Ekaristi itulah sumber rahmat teman-teman, yang menguatkan kita, menguatkan jiwa atau roh kita. Jadi buat kamu yang masih malas-malas, masih ragu-ragu untuk datang ke gereja, masih maukah melewat perjamuan Tuhan, terutama minggu ini?
Atau dengan video ini justru teman-teman makin sadar bahwa Ekaristi itu sangat penting, garis bawah itu. Dan pertanyaan refleksinya, apakah selama ini yang membuat teman-teman itu malas mengikuti Ekaristi? Dan bagaimana kalau minggu ini teman-teman datang dengan hati yang lebih siap setelah nonton video ini, karena Ekaristi itu sangat penting. Teman-teman, jangan menolak undangan Tuhan, karena hidup ini penuh misteri teman-teman. Kesempatan hanya di dunia ini, biar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi, selamat datang di perjamuan Ekaristi. Tuhan menunggu Anda. Bye.